Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Islamic Center Al-Ma'un rahimani wa rahimakumullah. Panti Tunas Melati PDM Kota Pontianak. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir hayat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas nama-nama Allah. Ada berapa bagian? Ada 2 bagian. Bagian pertama apa namanya? Khusus. Bagian kedua bagian kedua umum atau apa bahasa Arabnya? Mustarokuh. Apa maksudnya nama Allah itu khusus? Yang berhak menggunakannya hanya Allah saja. Selain Allah tidak boleh. Haram hukumnya. Contohnya apa? Ar-Rahman, tidak boleh. Sehingga kalau ada manusia tidak boleh memberi nama di KTP dengan satu kata Ar-Rahman, tidak boleh. Minimal Abdul Rahman boleh, Habibur Rahman boleh, Jamilur Rahman boleh, Abdul Karim boleh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz tak boleh? Ada penjelasan dari para ulama. Dari sisi maknanya itu tidak pantas untuk makhluk. Jadi kata Ar-Rahman itu terjemahnya Dur-Rahman wasi'ah, pemilik kasih sayang yang tak terbatas. Itu hanya cocok untuk Allah. Untuk makhluk tidak cocok. Tak terbatas. Kasih sayang Allah itu tidak bisa diukur, luas sekali. Saking luasnya, orang kafir yang membuat Allah marah tetap dikasih makan. Orang kafir itu kan menyekutukan. Allah tidak ridho kepada manusia yang menyembah selain Allah. Tapi karena Allah punya kasih sayang yang tak terbatas, Allah kasih makan orang kafir.
Allah masih ngasih makan orang yang suka membunuh, begal, perampok. Allah kasih makan orang yang suka korupsi, kasih makan. Dikasih istri yang cantik, dikasih rumah, dikasih mobil, itu semua pemberian dari Allah. Walaupun itu sifatnya tidak kekal. Ya. Itu alasannya. Demikian juga tidak boleh memberikan nama yang khusus bagi Allah. Contohnya apa yang kedua? Rabbul Alamin, tidak boleh. Kenapa? Karena dari maknanya tidak pantas untuk selain Allah. Apa artinya? Pemelihara seluruh alam, tidak cocok untuk makhluk. Siapa yang sanggup memelihara seluruh binatang yang ada di hutan? Mereka makan sendiri kok. Allah yang ngasih rezeki, manusia tidak sanggup. Ya. Dan juga nama Allah sendiri nggak boleh dipakai. Ya, kalau ada orang punya anak, di KTP ditulis siapa namanya? Namanya Allah, nggak boleh, harus diganti. Ya. Kenapa? Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Sudah ada penjelasan di pekan yang lalu. Apa? Dari sisi maknanya, apa maknanya Allah? Ayo, dilihat catatannya. Yang paling pantas disembah, selain Allah nggak boleh disembah. Siapa yang menerjemahkan Allah dengan terjemah yang paling pantas disembah? Siapa? Siapa yang menerjemahkan seperti itu? Ustaz Dodi? Bukan saya. Siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan Ibnu Abbas tafsir Al-Quran. Makna Allah adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati. Terjemah bebasnya, zat yang paling pantas disembah. Sehingga tidak boleh memberikan nama dengan nama Allah. Di kampung saya pernah ada orang Islam gitu. Ya, dia setengah gila gitu. Sebenarnya waras. Ditanya sama orang, siapa namamu? Nama saya Allah. Langsung ditertawakan orang sekampung. Gitu. Ya, jangankan orang-orang yang mungkin dianggap tidak waras. Fir'aun sekalipun tidak berani mengatakan saya Allah, berani Fir'aun. Ya, maksimal Fir'aun menyebut dirinya apa? Rabbul A'la. Apa artinya? Zat memelihara yang paling tinggi. Karena dia merasa memberi makan rakyatnya. Ya, paling Rob boleh. Siapa namamu? Robbi. Ada nama orang Robbi. Masalah. Ya. Pemelihara apa? Para ayam. Dia balik kerjanya masih makan ayam ya. Tidak masalah. Ya. Untuk lebih jelasnya, kalau kita ragu memberi nama anak, memberi nama manusia, tanyakan kepada ustaz yang paham tauhid. Ustaz, saya mau kasih nama ini. Kira-kira nama ini khusus untuk Allah atau bukan? Jangan sampai nanti berdosa. Memberi nama itu juga butuh ilmu, tidak sembarangan. Dan dua nama kata Rasulullah yang paling disukai oleh Allah hanya ada dua yang paling disukai. Walaupun yang lainnya boleh. Ada yang tahu apa namanya? Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama yang paling disukai oleh Allah. Makanya para sahabat banyak namanya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah lainnya. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman dan bin yang lainnya. Karena memang nama yang paling dicintai oleh Allah. Tidak apa-apa, kan beda binnya. Binnya beda. Ya. Sayangnya di Indonesia belum dibiasakan di KTP ditulis bin ayahnya. Kalau di Malaysia biasa ya. Abdurrahman bin Hasan, Abdurrahman bin Mahmud,
Abdurrahman bin Hisam dan seterusnya, sehingga tidak tertukar ya ketika dimasukkan dalam komputer karena sudah beda. Bahkan di Belanda, kalau ada suami istri di rumah sakit mau melahirkan anaknya, sudah siap-siap memberi nama, itu harus ke komputer dulu. Jangan sampai ada yang sama. Kalau sama, suruh diganti supaya tidak tertukar kalau ada pencarian yang dibutuhkan ya. Jadi di Belanda itu nggak ada nama orang yang sama. Mereka sudah canggih. Setiap rumah itu pasti punya internet ya. Beda dengan Indonesia, sebagian daerah jangankan internet, listrik ada yang belum masuk. Nah itu kalau di negara maju seperti itu, nama itu harus dicek dulu di internet, ada yang sama nggak? Orang yang sama sudah ganti. Ya itu Menteri Belanda. Baik, sekarang kita akan jelaskan nama mustarakun, nama yang digunakan oleh Allah juga digunakan oleh selain Allah. Ismun mustarakun yutlaqu ala Allahi subhanahu wa ta'ala wa ala ghairihi wa idza sama Allahu bihi falahu al-kamal wa idza sumiya makhluq falahu minhu ma yunasibuh. Jadi bisa digunakan untuk Allah dan selain Allah. Kalau untuk Allah, nama tersebut mengandung kesempurnaan. Adapun makhluk tergantung keadaannya. Contoh, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maknanya Dur-Rahmah wasilah, pemilik kasih sayang yang bersambung. Ya, hari ini dia memberikan rasa kasih sayang, besoknya nggak mau, benci. Ya, dia hari ini rajin saya kasih hadiah, besoknya malas, nggak perlu dikasih hadiah, bersambung. Ya. Bagi Allah nama Ar-Rahim ini sempurna. Kenapa? Allah tidak mengurangi sedikit pun nikmat yang diberikan khusus kepada orang yang bertauhid dan adil. Ya. Orang yang hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, dia tidak melaksanakan sunnah, amalan yang dianjurkan, surganya tentu di bawah orang yang melakukan amalan wajib plus amalan sunnah. Allah Maha Adil. Masa orang yang sholat maghrib saja pahalanya sama dengan orang yang sholat maghrib dan sholat sunnah bagi orang berbeda? Allah Maha Adil. Di dunia dia diberikan petunjuk, bisa beramal soleh. Di akhirat diberikanlah dia itu surga. Itu namanya Ar-Rahim. Dan ini khusus untuk orang-orang yang bertauhid. Ada manusia, ada namanya Pak Rahim, gak apa-apa. Ya, Ar-Rahim. Orangnya suka berlemah lembut, ya, penyayang. Walaupun penyayangnya tidak sempurna, gak masalah. Ya. Jadi kita boleh memberi nama Rahim. Ini siapa yang menjelaskan seperti ini? Para ulama. Saya hanya mengutip saja. Asami juga boleh mendengar. Ya kan? Allah mendengar, manusia juga mendengar. Namanya sama, tetapi kemampuan mendengarnya tidak. Ya, Allah mendengar tanpa batasan. Mau dekat, mau jauh, Allah mendengar. Kalau manusia ada batasannya. 10 meter berteriak masih kedengaran, 100 meter masih kedengaran, 1 kilometer sudah tidak dengar. Ya, nah, telinga kita terbatas kemampuannya. Gitu ya. Bahkan jangkrik itu 5 meter dia sudah mendengar ya getaran langkah manusia.
tajam telinganya dia. Demikian juga burung-burung yang ada di hutan, ada kesak sedikit dia langsung kebunyi, telinganya tajam. Ya. Al-Basir boleh, Pak Basir, ya. Bang Basir, ada Bang Basir. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Allah melihat, makhluk juga melihat. Ya. Penglihatan Allah tidak terbatas. Ada penghalang, tidak ada penghalang, Allah tetap melihat. Tembus pandang. Beda dengan kita. Kita nggak bisa melihat di balik tembok ini. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat ada orang di balik tembok. Ya paling pakai kamera, ya. Atau pakai sinar X, tembus dia. Manusia berbeda dengan orang. Orang bisa melihat dari jarak 1 kilo di atas permukaan tanah, sehingga dia bisa melihat anak ayam di mata dia itu dekat sekali. Sehingga ketika meluncur tepat itu, ya tidak meleset. Kita 1 kilometer sudah tidak jelas. Ya, mata orang itu seperti kaca pembesar, seperti teleskop. Wal alim, alim berilmu. Allah Maha berilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Sedangkan makhluk pengetahuannya terbatas. Saya S1, S2, S3 kimia. Tapi kalau saya ditanya tentang biologi saya tidak tahu. Terbatas ilmu saya. Ya. Suruh masak saya tidak bisa masak. Masalah saya tidak enak. Ya. Tidak tahu cara memasak. Terbatas. Tapi kalau suruh makan tidak boleh. Benar saya gemuk ya. Jadi boleh dikasih nama alim. Ya, Bang Alim, Pak Alim. Ya, boleh. Wal Qadir juga boleh. Hayyu boleh. Ya, kullu hadhihi asma mustarakatun. Nama-nama yang berdasarkan penilaian para ulama boleh digunakan. Contoh yang lain, Malik boleh Malik, Pak Malik boleh. Ya, Malik artinya apa? Raja. Ya. Fahuwa min asma'illah kama annahu yusamma bihi al-malik min muluki dunya. Raja Saudi. Terbatas kekuasaannya hanya Saudi Arabia saja. Raja Saudi tidak berhak memerintah negara lainnya, tidak boleh. Sementara Allah Raja seluruh alam, Allah sanggup memerintah apa saja. Bahkan Allah memerintah benda-benda yang tak bernyawa, diperintah oleh Allah, sanggup. Ya. Raja Pontianak masih ada? Masih ada ya? Ya, tapi kekuasaannya hanya seputar keraton saja, cuma beberapa meter saja. Ya. Yang perang sedikit dia sudah tak punya hak untuk suruh lagi. Ya kecil, terbatas. Boleh kita memanggil raja? Boleh. Ya. Lakinna mulka Allahi kamilun. Raja, Allah sebagai raja, kekuasaan Allah sempurna. Tidak ada kurangnya, tidak ada cat-catnya. Wa mulkul makhluk naqisun. Beda dengan kekuasaan makhluk. Kewenangan makhluk itu terbatas. Ya, terbatas. Pak RT nggak bisa menyuruh warga RT lain, nggak punya kewenangan. Dia hanya menyuruh warga RT-nya dia sendiri. Ya, terbatas. Tapi ada juga orang yang suka lagi tidak menjadi raja, tapi dia kontrol raja yang baru. Ada nggak?
sudah nggak jadi presiden, tapi dia masih kontrol presiden yang baru. Nah, ini nggak tahu diri, ya, nggak tahu diri orangnya, ya, nggak punya malu, ya, nggak punya malu. Urat malunya sudah putus. Ya. Wa masbukun bil adami, ya, raja yang disandang oleh makhluk itu didahului oleh ketiadaan. Sebelumnya dia bukan raja, sebelumnya dia bukan presiden, rakyat biasa, tukang amplas kayu, ya, lalu bisa jadi presiden. Sekarang balik lagi, ya. Wayadhaku al-adamu aidan wa dzalika bizawal. Dan suatu saat kekuasaan itu akan runtuh, ada umurnya. Adapun kerajaan Allah tidak ada umurnya, abadi selama-lamanya. Allah adalah raja. Wakadzalika demikian juga aidan al-hayyu. Al-hayyu artinya apa? Hidup. Al-hayyu. Ya. Min asma'illah, termasuk nama Allah. Allah itu al-hayyu. Wal makhluqu hayyun, makhluk juga hidup. Wallahu lahul hayatul kamilatu. Kehidupan Allah sempurna. Ya. Wa makhluqu lahu hayatu tunasibuhu. Adapun kehidupan makhluk penuh dengan kekurangan. Keadaannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Hayatuhu dha'ifatun yalhaquha an-naum wal maut. Ya, kehidupan makhluk itu lemah, dia harus mengalami sirkulasi. Apa sirkulasi? Perputaran, pergiliran. Tidur, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, harus bergantian. Dan suatu saat dia akan mengalami kematian. Wadhiku wal fasad, dan dia akan mengalami kerusakan. Ya. Jangankan sebelum mati, masih hidup saja, orang itu kalau sudah tidak disuplai makanan minuman, dia tidak mampu berdiri. Oke. Coba aja kalau makan seminggu, pasti nggak bisa berdiri. Ya, nggak bisa berdiri dia. Ya, loyo pasti. Ya, jatuhkan dia. Berarti lemah. Ya, dia butuh asupan makanan dan minuman. Allah tidak butuh sama sekali kepada makanan dan minuman. Allah sempurna zatnya. Ya. Lakinna hayatallahi kamilatu. Kehidupan Allah itu sempurna. Sampai sini jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Tarbiyatullahi fil khalqi naw'an. Berikutnya bagi yang punya catatan jangan ditulis. Harusnya tidak lupa lagi ya, kan sudah diingatkan berkali-kali. Pemeliharaan Allah kepada makhluk itu ada dua jenis. Ini nggak ada di sekolah. Di sekolah manapun nggak ada, kecuali di Masjid Al-Ma'ruf, alhamdulillah. Ya. Lalu sekolah terbatas, buku agamanya terbatas, jamnya terbatas. Ya. Tarbiyatu amun, yang pertama pemeliharaan Allah umum. Yang kedua tarbiyatun khosatun, pemeliharaan Allah khusus. Ya. Ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama pemeliharaan Allah umum. Yang kedua pemeliharaan Allah khusus. Pemeliharaan bahasa Arabnya apa tadi? Tarbiyah. Ya, tarbiyah. Tarbiyatun ammatun, pemeliharaan Allah kepada makhluk secara umum. Tasmulul mu'mina wal kafir.
Yang dipelihara orang yang beriman, orang yang taat, dan juga orang yang kafir, orang yang durhaka, orang yang kurang ajar. Dia diciptakan oleh Allah, tapi dia menyembah kepada selain Allah. Orang yang kurang ajar, orang yang paling tidak beradab, tidak beretika, orang kafir. Dia diciptakan oleh Allah, tapi dia menyembah kepada selain Allah. Allah Ta'ala Rabba jami'al khalqi bini amin. Allah memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat, dengan kenikmatan. Ya. Yang namanya memelihara itu dengan kenikmatan. Ya. Kalau tidak ada nikmat namanya menyiksa. Ya. Namanya menyiksa. Tapi dengan nikmat namanya memelihara, mengatur, merawat. Itu dengan nikmat. Ya. Khalqul mu'mini wal kafiri wa razaqahum, Allah memberikan makanan dan minuman, wa aqahum as-sam'a wal absar, Allah memberikan telinga dan mata, wal afidata, bahkan Allah memberikan jantung, memberikan hati, wa an'ama alaihim bin nikmi, Allah memberikan segala macam nikmat. Ini berlaku untuk orang yang beriman dan juga orang yang tidak menyembah Allah, alias orang yang kafir. Yang kedua, tarbiyatul khassatun, pemeliharaan Allah yang khusus, khassatun bil mu'min, khusus untuk orang yang beriman saja. Wahia tarbiyatuhu bil iman, dia diberikan keimanan. Ketika saya dulu kuliah, saya digerakkan oleh Allah untuk mendatangi suatu masjid, bergabung dengan para pemuda Muhammadiyah, mengkaji Al-Quran dan hadis. Diberikan keimanan, alhamdulillah. Kalian juga sama, kalian hidup di panti tunas berarti. Allah gerakkan saya dari rumah untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, dan kita sama-sama bersyukur. Dan ini adalah murni karunia dari Allah, ya. Tarbiyah khusus dari Allah. Wal amal shalih, Allah juga mudahkan kita untuk beramal saleh. Kita tadi bisa melaksanakan sholat maghrib, sholat sunnah, duduk, ya, menyimak dan seterusnya. Karena sangat mudah bagi Allah. Ada orang yang mau sholat maghrib gak bisa, bisanya duduk, gak bisa berdiri. Kenapa? Nikmat tenaga yang ada di kakinya dicabut oleh Allah. Ada kan biasa kita lihat, dia sholatnya duduk. Itu berarti sudah sebagian dicabut ya. Nikmat berdiri sudah dicabut. Tak karena asam urat, tak karena tulangnya retak, macam-macam. Nah, harus syukuran kita, nikmat berdiri belum dicabut oleh Allah. Dan ini adalah tarbiyatul khosok. Ya, nikmat berdiri dipakai untuk beramal soleh. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah, ditambah lagi dengan sholat tahajud, ya. Bi'an wafaqahullahu wa hadahu, Allah berikan taufik. Ada yang singkat apa itu taufik? Apa bedanya hidayah dan taufik? Semoga Allah berikan hidayah dan taufik. Ada ingat? Ada masih ingat? Hidayah, apa bedanya hidayah dengan taufik? Orang Yahudi dapat hidayah enggak? Dapat orang Yahudi. Mereka orang berilmu, tetapi mereka tidak bisa mengamalkan ilmu. Nah, sekarang sudah tahu bedanya. Apa bedanya hidayah dan taufik?
Hidayah itu hanya berupa ilmu dan pengajaran. Taufik, petunjuk mengamalkan ilmu. Dia tahu ilmu tentang sholat, berarti dia baru dapat hidayah. Namanya hidayah irsyad. Hidayah berupa pengajaran. Dia belum sholat. Kalau dia melaksanakan sholat, berarti dia sudah mendapatkan taufik, petunjuk untuk melakukan ilmu. Orang-orang Yahudi hanya tahu ilmu saja, tapi mereka tidak mengamalkannya. Makanya dimurkai oleh Allah. Al-maghdubi alaihim. Wa hada qalbahu, Allah berikan petunjuk kepada hati kita. Ya, apa yang disampaikan para mubaligh, para ustaz, baik itu di kajian rutin maupun di kajian PAP, pengajian pagi, masuk dalam hati kita, ya. Wa ja'alahu yaqbalul haqqo, dan kita menerima kebenaran, tidak menolaknya, wa yardahu wa yaqtaru. Ya. Rela dengan petunjuk tersebut dan mengambil itu sebagai pilihan. Ya, Allah meridhoi, ya, Allah memilih kita di antara 7 miliar lebih manusia. Allah pilih kita sebagai orang yang berhak mendapatkan hidayah dan taufik. Wa yu'athiru ala ghairihi, dan juga Allah menjadikan kita makhluk yang punya pengaruh positif kepada yang lain. Jangan dikira kalian dulu ini nggak ada pengaruhnya, ada. Coba kalau kajian sendirian, rasanya kurang nyaman. Masa pengajian cuma sendirian, nggak ada kawannya, itu nggak nyaman. Tapi kalau ada kawannya banyak, itu terasa nyaman. Demikian juga saya pengajian, nggak ada orangnya, mau mengenal siapa saya? Ya, dengan tembok, ya, dan 3 orang gila itu pengajian pun nggak ada kesopanan. Aneh sekali ini. Ya, oh enggak, kamu nggak melihat peserta pengajiannya para jin, ya, anak-anak itu ya. Jadi keberadaan kita itu tetap memberikan pengaruh kepada orang lain, pengaruh yang positif. Hadhihi ni'matun diniyatun, inilah nikmat yang dikatakan oleh para ulama, nikmatun diniyatun, nikmat agama. Sallallahu biha al-mu'mina dunal kafir, yang khusus Allah berikan kepada mukmin saja. Faja'alahu yuhibbul iman, dia mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qalbi, menghiasi hatinya dengan keimanan. Wa ja'alahu yaqra'ul kufra, dan dia membenci kekafiran. Wal fusuq, membenci perbuatan fasik. Wal isyan, membenci perbuatan maksiat. Wa ja'alahu rasidan, Allah jadikan dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah dan taufik. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah sebutkan dalam surat Hujurat ayat yang ke-7, wa'lamu, ketahuilah, anna fikum, sesungguhnya di tengah-tengah kalian Rasulullah, ada seorang Rasul. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, seandainya Rasulullah mengikuti kemauan kalian dalam segala hal, la'anitum, tentu akan membuat kalian berat. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman, Allah jadikan kalian cinta dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, Allah hiasi di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan kalian membenci kekufuran, fusuk, fasik, wal isyan, dan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah dan taufik. Maksudnya adalah para sahabat. Fadlan minallahi wa nikmah, ini adalah keutamaan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin saja.
Fahada huwa dalilu ala anna Allah huwa ar-rabb wa huwa al-mustahiqu lil ibadah. Al-bi qawlihi alhamdul istidraq wa jami'u anwa'il mahamidi lillah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah yang paling pantas untuk disembah, yang paling pantas untuk dipuji, yaitu surat Al-Fatihah yang bunyi ayatnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah di situ maknanya bukan satu pujian, tetapi diterjemahkan jami'u anwa'il mahamidi billah, segala sanjungan, segala pujian lillahi, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Kata-kata alam di dalam surat Al-Fatihah maksudnya adalah seluruh makhluknya, ya. Jadi alamin itu bisa dibaca dengan dua cara, alamuna, alamina, ya. Jadi bagi yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu ini, ya. Ini jamak mudzakkar salim, ya. Dibaca dengan dua cara, alamuna, alamina. Manhum alamuna, siapa yang dimaksud dengan alam yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, alamin. Kullu ma siwallahi alam, selain Allah itu disebut alam, pakai ain, alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan kita semua ini bagian dari alam, alam nyata, ya. Jin, malaikat, alam goib, ya. Ana wa anta min dzalikal alam, ya. Kita semua bagian dari alam. Was samawatu alam, langit juga bisa disebut alam. Wal ardun alam, bumi juga alam. Wal jinnu alam, manusia alam, malaikat alam, alam goib. Wal asjar, pohon, kemudian lautan, ya, apa saja selain Allah alam. Kulluha al-ulwiyu minha wa sufla, ada yang berada di atas bumi, ada yang di permukaan bumi, dan bahkan ada yang ada di dalam tanah, ya. Rabbaha huwallahu, Rabbuha huwallahu, Allah yang memelihara semuanya. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, ya, Fir'aun tanya kepada Musa, Ma Rabbul Alamin, wahai Musa, siapa pemelihara alam semesta? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi, pemelihara langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan pemelihara antara langit dan bumi. In kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang-orang yang yakin. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah kita sambung di pekan yang akan datang. Semoga penjelasan ini membekas di hati kita, di ingatan kita, dan bisa teringat terus sampai kalian dewasa, sampai kalian menjelang kematian. Pelajaran ini saya dapatkan 25 tahun yang lalu ketika saya kuliah di Solo, masih ingat saya. Ya, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.